Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada mata kuliah e-bisnis pertemuan ke-6 dengan topik materi e-procurement. Pengertian e-procurement. E-procurement merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Sebelum adanya penerapan e-procurement dalam dunia PBJ, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu langsung mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pengadaannya yang dapat memunculkan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, terbentuknya sistem e-procurement telah mentransformasi proses pengadaan menjadi lebih baik. Contoh penerapan dalam e-procurement itu dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Jenis dari e-procurement sendiri. Sistem e-procurement dalam dunia pengadaan barang atau jasa pemerintah sendiri telah berkembang menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada e-tendering, yaitu tata cara atau metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. Dengan cara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian penyedia dapat menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada e-katalog atau katalog elektronik. Adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi, teknis, dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan prosesnya lebih dikenal dengan e-purchasing, yaitu tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Manfaat dari e-procurement sendiri. Manfaat e-procurement dalam proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah 1. Sistem pengadaan pemerintah secara elektronik atau e-procurement bisa membuat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil, dan menciptakan persaingan yang sehat. 2. Mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. Selain itu, masyarakat luas dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang tender di wilayahnya. 3. E-procurement merupakan solusi untuk mencegah dan meminimalisir adanya peluang terjadinya fraud tindakan korupsi karena semua peserta pengadaan barang atau jasa dapat saling mengawasi. 4. Selain itu, peluang untuk melakukan kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil. Manfaat selanjutnya, yang pertama, tercapainya mutu produk yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, mereduksi tenaga sumber daya manusia dan mengubah rutinitas pembelian. Yang ketiga, prosesnya yang secara online akan membuat peningkatan kinerja dari organisasi. Yang keempat, menghemat biaya penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dan mengoptimalkan waktu pelaksanaannya. Yang kelima, pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Tahap penerapan e-procurement. Penerapan e-procurement perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum, tahapan pelaksanaan e-procurement dibagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Penayangan informasi terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan. 2. Proses CTI atau copy to internet, yaitu penerapan e-procurement melalui penayangan informasi, proses dan hasil pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, pelaksanaan semi e-procurement
yaitu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang. Yang keempat, pelaksanaan full e-procurement, yaitu proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet. Namun, dalam pelaksanaannya, full e-procurement belum dapat dilakukan di Indonesia. Prosedur pelaksanaan dari e-procurement sendiri. Mengenai prosedur pelaksanaan e-procurement dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dari perangkat daerah di mana pekerjaan akan dilaksanakan menunjuk pejabat pembuat komite untuk melaksanakan barang atau jasa. 2. PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa meliputi spesifikasi teknis dan harga perkiraannya sendiri. 3. PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada unit layanan pengadaan barang atau jasa yang berada di bawah bidang barang atau jasa sekretariat daerah. Yang keempat, ULPBJ menetapkan satu kelompok kerja atau Pokja sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang atau jasa. Pokja terpilih melakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dari PPK dan memberikan masukan untuk revisi terkait spesifikasi teknis maupun HPS. Bila revisi ditolak oleh PPK, maka Pokja akan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang atau jasa dengan rencana pelaksanaan awal. Peserta lelang yang dapat membuktikan kualifikasinya akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Penetapan ini dicantumkan dalam berita acara hasil lelang yang dibuat dan dilaporkan oleh Pokja kepada Kepala Bidang Barjas. Dilakukan pengumuman mengenai pemenang lelang yang ditetapkan untuk kemudian diberikan masa sanggahan bagi peserta lelang lain bila ada. Apabila tidak ada sanggahan terkait penetapan pemenang lelang, maka selanjutnya akan ditunjuk sebagai penyedia barang atau jasa tersebut. Pencegahan procurement fraud melalui e-procurement. Pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku, khususnya di Indonesia, masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia masih memungkinkan bagi panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa untuk melakukan tindakan fraud berupa korupsi di setiap tahapannya. Kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih tergolong sebagai salah satu kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia. Bentuk penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintah telah melewati sejarah panjang dan berbagai bentuk penyimpangan yang telah teridentifikasi. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yaitu adanya kickback selama proses pengadaan, yaitu penggelapan dana. Contohnya, panitia PBJ memenangkan perusahaan yang bukan merupakan penawar terbaik dan mengalokasikan dana lebih dari yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memperoleh keuntungan dan sebagai pertukaran atas nilai kontrak pekerjaan, pejabat yang berwenang memperoleh pembayaran balik dari perusahaan yang merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima perusahaan. Adanya praktik suap untuk memenangkan pengadaan, adanya proses pengadaan yang tidak transparan. Pengelola tidak mengumumkan rencana pengadaan,
adanya kong kali kong untuk melakukan markup harga perkiraan sendiri, dan masih banyak lagi. Nah, hubungan e-procurement dan e-government. Implementasi sistem informasi memiliki peran penting, tidak hanya di bidang bisnis, tapi juga di pemerintahan. Pemanfaatan sistem informasi dalam sebuah organisasi salah satunya adalah untuk membantu suatu organisasi agar pekerjaan di dalamnya menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan teknologi tersebut, sebuah organisasi dapat dengan mudah memberikan layanan yang prima kepada publik. Salah satu bentuk implementasi dari teknologi di dalam dunia pemerintahan adalah e-procurement. E-procurement merupakan sebuah sistem berbasis internet yang dirancang guna memfasilitasi proses pengadaan barang maupun jasa oleh organisasi sektor privat atau publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.